Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Laudri Bayu Adriansah dengan NIM 207190028 akan mempresentasikan mengenai gejala kapilaritas. Langsung saja. Apa itu kapilaritas? Jadi gejala kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya zat cair melalui celah-celah kecil atau pipa kapiler. Jadi zat cair itu mengalir melalui pipa-pipa kecil atau lubang-lubang kecil atau celah-celah kecil yang dinamakan dengan pipa kapiler. Gejala kapilaritas itu sendiri ada dua pengaruhnya, yakni ada dari gaya adhesi dan juga gaya kohesi. Apa itu gaya adhesi? Adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel zat yang tidak sejenis atau berbeda jenis. Nah, selanjutnya ada kohesi. Kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antar zat partikel atau partikel zat yang sejenis atau yang sama. Nah, gejala kapilaritas itu sendiri terjadi di dalam apabila di air itu akan berbeda dengan di raksa. Seperti terlihat dalam gambar, di situ ada pada permukaan air akan membentuk meniskus cekung. Air adalah yang berwarna biru, ya, itu adalah H2O, itu adalah air. Nah, di situ terbentuk meniskus cekung. Kenapa kok meniskus cekung? Karena adhesi dari partikel air dengan dinding kapiler atau dinding wadah itu lebih besar daripada kohesi antar partikel airnya. Sehingga air dapat lebih naik atau mungkin lebih tinggi sedikit keadaannya daripada permukaan air yang lainnya. Kemudian yang kedua, sebelah kanan itu ada Hg atau merkuri atau air raksa yang berwarna abu-abu. Nah, pada permukaan air raksa itu apabila kita celupkan dalam pipa kapiler itu akan membentuk meniskus cembung. Mengapa demikian? Karena adhesi dari partikel raksa dengan dinding atau wadah atau pipa kapilernya itu lebih kecil daripada kohesi antar partikel raksa, sehingga permukaan raksa itu akan masuk ke dalam pipa kapiler yang akan menjadi lebih rendah daripada permukaan yang lainnya dan terbentuklah permukaan yang menyerupai meniskus cembung. Nah, apabila kita melihat di sebelah sisi atau di pojok-pojok wadah itu pasti akan terbentuk suatu sudut. Nah, itu dinamakan sudut kontak. Warna yang biru itu adalah air dengan kaca. Jadi sudut kontak itu terbentuk antara dua zat, ya, dua bahan, ada air dan juga kaca. Nah, di situ air dan kaca itu memiliki sudut kontaknya 0. Mengapa kok 0? Karena sudut kontak antara air dengan kaca itu terbentuk meniskus cekung yang cenderung sudutnya itu adalah sudut lancip, sehingga sudutnya itu adalah bernilai kurang dari 90 derajat. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah raksa dengan kaca. Jadi permukaan raksa yang cembung itu memiliki sudut kontak yang besar atau sudut tetanya itu lebih dari 90, dan terbentuklah meniskus cembung di pinggirnya yang bersinggungan dengan wadah kaca, sehingga sudutnya itu lebih besar daripada yang air dengan kaca. Itu dinamakan sudut kontak. Nah, ini adalah beberapa tabel, beberapa data terkait sudut kontak dengan bahan, jadi pasangan bahan dengan sudut kontaknya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pasangan air dengan kaca itu memiliki sudut kontaknya 0 derajat. Sedangkan raksa dengan kaca itu sudut kontaknya adalah 140 derajat. Sedangkan air dengan parafin itu adalah 107 derajat dan kerosin dengan kaca itu adalah 26 derajat. Nah, teman-teman bisa mengetahui atau bisa menghitung menggunakan rumus gejala kapilaritas. Jadi di situ tertera gamma sama dengan 2πr tau cos theta, atau mungkin apabila kita ingin mengukur dengan ketinggiannya kita pakai H, itu dengan rumus 2 gamma cos theta dibagi rho g r, di mana gamma itu adalah tegangan permukaannya. Nah, kemudian cos theta itu adalah sudutnya, dan rho itu adalah
massa jenis air, G-nya itu ada gravitasi, dan R-nya itu adalah jari-jari dari pipa kapilernya, seperti itu. Nah, adapun manfaat dari gejala kapilaritas itu sendiri bagi manusia, dia ini terdapat pada hemoglobin yang mengambil O2 dari paru-paru dan dilepaskan ke eritrosit saat mengalir dalam pembuluh kapiler. Nah, pada tumbuhan itu sendiri, air dari dalam tanah itu akan dapat naik terserap oleh rambut akar dan masuk ke batang karena adanya daya isap daun atau daya isap batang yang membuat air itu menjadi bisa naik ke tumbuhan. Kemudian di hewan itu adalah seperti contohnya ada ikan, mempermudah ikan dalam melakukan pertukaran O2 dan CO2 melalui filamen insang. Jadi di insang ikan itu ada suatu filamen yang berfungsi untuk pertukaran O2 dan CO2, seperti itu. Nah, ada pun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang pertama seperti naiknya minyak tanah ke sumbu kompor. Jadi ketika ibu teman-teman itu masak mesti menggunakan kompor yang konvensional itu ya, menggunakan sumbu. Jadi itu menggunakan minyak, ada sumbu-sumbunya. Nah, itu peristiwa naiknya minyak tanah ke kompor itu merupakan gejala kapilaritas. Nah, yang kedua itu adalah gejala isap benda terhadap cairan. Jadi misalnya ini terjadi pada tumbuhan. Jadi daun itu memiliki kemampuan untuk mengisap atau memiliki daya isap terhadap air dari dalam tanah sehingga air itu bisa naik ke atas. Nah, yang ketiga itu ada peresapan air tanah oleh akar. Jadi air di dalam tanah itu diserap oleh akar, itu juga merupakan dari contoh penerapan gejala kapilaritas. Kemudian merembesnya dinding rumah saat hujan. Jadi ini merupakan salah satu contoh kerugian dari gejala kapilaritas ya teman-teman. Karena apa? Ini bisa menyebabkan dinding itu jadi rusak, sehingga celah-celah kecil yang ada di dinding itu ketika air hujan turun itu bisa menyerap air hujan untuk masuk ke dalam dinding. Jadi akan mempercepat proses penjamuran di dinding, seperti itu. Jadi dindingnya menjadi lebih lembab. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kejadian atau gejala kapilaritas yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan dengan menggunakan ini. Kita menggunakan selang kecil dari parfum sebagai pengganti dari pipa kapiler yang akan kita gunakan. Nah, nanti kita memiliki alat dan bahannya. Ini alatnya adalah gelas dan bahannya adalah air, dan juga ini tadi alatnya adalah selang kecil atau pipa kapiler dari selang parfum. Nanti air yang sudah kita beri warna ini akan kita masukkan ke dalam gelas kaca, kemudian akan kita amati bagaimana proses berjalannya atau masuknya air atau mengalirnya air ke dalam pipa kapiler yang sudah kita sediakan ini. Langsung saja kita coba. Kita tuangkan terlebih dahulu air yang kita beri warna ini ke dalam gelas. Jadi teman-teman bisa bebas menggunakan air yang berwarna ataupun tidak diberi warna. Di sini saya memilih yang menggunakan warna agar nanti bisa terlihat di dalam pipa kapilernya. Baik, mungkin cukup segini untuk air yang akan kita gunakan nanti. Kemudian ini pipa kapilernya kita masukkan ke dalam gelas sambil kita amati proses mengalirnya air atau masuknya air ke dalam pipa kapilernya. Sambil kita amati bagaimana ini pipa airnya itu bisa masuk ke dalam pipa kapiler. Sambil kita amati, kalau sudah kita diamkan beberapa saat, kemudian kita angkat. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini di sini. Nah, ini airnya sudah masuk ke dalam pipa kapiler. Nah,
ini merupakan gejala atau peristiwa dari kapilaritas yang terjadi di dalam pipa kapiler atau dalam celah-celah kecil atau lubang-lubang kecil dalam suatu benda. Nah, dalam pipa kapiler ini bisa kita lihat bahwa permukaan dari air yang masuk ke dalam pipa ini atau ke dalam selang ini tadi, itu permukaannya akan membentuk permukaan yang di pinggirnya, di tepi-tepi dinding ini itu permukaannya itu naik ke atas, jadi meruncing ke atas, di mana bisa kita katakan ini bisa memiliki permukaan meniskus cekung. Mengapa demikian? Karena adesi dari partikel air dengan dinding pipa, dinding selang ini itu lebih besar daripada kohesinya, sehingga membentuk sudut kontak itu yang memiliki theta kurang dari 90 derajat. Jadi seperti itu merupakan gejala kapilaritas. Nah, berbeda halnya dengan kita menggunakan air raksa. Mengapa demikian? Pada air raksa, apabila kita celupkan pipa kapiler, itu permukaannya akan membentuk permukaan yang cembung, meniskus cembung. Jadi lebih cenderung kepada meniskus cembung, seperti itu teman-teman. Jadi ini merupakan percobaan sederhana untuk kita bisa mengetahui gejala kapilaritas atau gejala naik turunnya suatu zat zat cair itu ke dalam celah-celah kecil atau pipa kapiler. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya juga akan memperagakan atau mendemonstrasikan terkait dengan gejala kapilaritas yang dengan alat sederhana, yakni kita menggunakan tisu. Jadi kita menggunakan tisu yang sudah 2 buah tisu yang sudah kita lipat seperti ini. Kemudian nanti kita celupkan salah satu sisinya ke dalam air yang sudah kita buat di sini. Jadi di sini kita ada alat bahannya, itu ada gelas aqua bekas, kemudian bahannya itu ada tisu dan juga air. Jadi kita sediakan 3 buah wadah, 2 wadah kita berikan air dengan berbeda warna, kemudian 1 wadah kita kosongkan. Jadi nanti ini untuk mengetahui hasilnya seperti itu. Nah, langsung saja, ini percobaannya sangat sederhana sekali dan sangat mudah sekali dilakukan. Pasti teman-teman juga sudah pernah mencobanya waktu di sekolah dasar seperti itu kan. Nah, di sini sudah ada tisu yang sudah kita lipat, kemudian kita lipat, kita bagi menjadi 2 bagian yang sama, nanti supaya memudahkan agar tisunya itu tidak tenggelam ke dalam air. Jadi kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian salah satu sisinya kita celupkan secara bersama-sama. Baik, kita coba ya. Nah, sembari kita lihat di sini airnya sudah mulai naik ke tisu. Nah, jadi seperti ini teman-teman hasilnya. Nah, jadi di bagian tisu, warna tisu tadi sudah berwarna kuning keseluruhan dan airnya sudah mengair. Dan karena ini lebih dominan warna yang merah, jadi warna yang ada di wadah ini itu lebih dominan ke merah. Sebenarnya ada warna sedikit ke kuning-kuningan, tapi kuningnya tidak terlalu terlihat karena lebih dominan ke warna yang merah. Jadi seperti itulah gejala kapilaritas yang bisa kita praktekkan di sini. Mungkin teman-teman bisa mencoba di rumah, dan ini merupakan alat yang sederhana sekali bisa dipraktekkan dari dalam kelas nantinya. Demikianlah tadi gejala kapilaritas yang dapat kita praktekkan. Mungkin bisa teman-teman coba di rumah karena alat dan bahannya sangat sederhana sekali dan mudah dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Serangkaian pemaparan yang telah saya jelaskan tadi dan juga demonstrasi atau simulasi terkait dengan gejala kapilaritas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa gejala kapilaritas itu adalah peristiwa naik turunnya zat cair dalam pipa kapiler atau celah-celah kecil yang dipengaruhi oleh adanya gaya adesi dan gaya kohesi antar partikel yang sejenis maupun yang berlainan jenis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.